Mari kita bersukaria, orang ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu Tuhan semesta itu. Haleluya, usahakan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Yohanes pasal 15, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Semua sudah dapat? Baik. Ya, saya akan bacakan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus memberikan satu gambaran tentang hubungan anak-anak Tuhan atau tentang hubungan orang-orang yang percaya dengan dirinya. Yesus menggambarkan dirinya adalah pokok anggur yang benar, pokok atau pohon utama, ya, batang utama, pokok utama daripada anggur. Dan Tuhan Yesus mengibaratkan kita adalah ranting-rantingnya. Dan Tuhan Yesus jelaskan ranting tidak akan dapat berbuah, ranting tidak akan dapat hidup kalau dia tidak melekat kepada pokok anggurnya, ya, kepada pokok batang itu tidak akan bisa berbuah. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku orang percaya kepada Tuhan. Ditanya, apa agamamu? Kristen. Siapa Tuhanmu? Yesus. Tetapi tidak mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupannya. Tidak mengalami pertumbuhan rohani. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupannya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada bedanya dengan orang yang di luar Kristen. Kalau tidak ada pertumbuhan rohani. Jadi Kristen tidak Kristen, ya, ke gereja tidak ke gereja, gaya hidupnya, sifatnya sama. Nah, tetapi kalau orang yang mengalami pertumbuhan rohani di dalam Yesus, pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Karena apa? Orang yang mengalami pertumbuhan rohani di dalam Yesus pasti akan memiliki karakter Yesus, pasti akan memiliki sifat-sifat ilahi daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Seperti pokok anggur tadi, saudara. Kalau ranting daripada anggur pasti persis sama dengan pokok anggurnya. Tidak mungkin ranting akan berbeda dengan pokoknya. Ya, misalnya kita punya pohon mangga. Ada pokok, batang pokok kan batang utamanya. Apakah rantingnya berbeda? Tidak, pasti sama. Ya, jadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan pasti ada kesamaan karakter, ada kesamaan sifat dengan Tuhan itu sendiri. Ya, kita akan diperbaharui di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Kalau Yesus membuat satu perumpamaan, dia mengibaratkan dirinya adalah pokok daripada anggur, ya, tanaman, dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka untuk berbicara tentang bertumbuh secara rohani ini, saya juga ingin mengambil satu contoh Bapak Ibu Saudara dari jenis tanaman atau dari jenis. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi kesempatan Tuhan, biarlah berkatmu berlimpah bagi tempat ini Tuhan. Tuhan doa kami dalam nama Yesus sekalian. Amin.